Sementara itu, di hari pertama masa kampanye calon gubernur Ahmad Lutfi belusukan di sejumlah pasar tradisional di kota Semarang. Selain menyapa pedagang, Ahmad Lutfi juga mengecek stabilitas harga real bahan pangan. Belusukan Ahmad Lutfi dimulai dari Pasar Bulu hingga Mangkang yang berada di pusat kota Semarang. Berjalan di lorong-lorong pasar, ia bertemu serta bertanya jawab dengan para pedagang cabai, ayam, sayur, daging, tahu, hingga baju. Mereka menyalami calon gubernur nomor urut 2 itu sekaligus menyampaikan aspirasi. Ahmad Lutfi mengungkapkan alasan mengapa pasar tradisional menjadi tempat pertama yang disambangi. Pasar disebut memiliki peran ganda, yakni sebagai pusat perekonomian sekaligus pusat interaksi sosial bagi masyarakat. Maka kondisi real perekonomian dan sosial di masyarakat bisa dilihat dari aktivitas pasar. Stabilitas harga disebutnya menjadi modal utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjaga harga pangan, pasokan, dan distribusi hingga ke tingkat konsumen. Namun ia mengakui ada sejumlah persoalan yang juga disampaikan oleh para pedagang kepadanya, yakni menurunnya jumlah pembeli yang datang ke pasar tradisional. Bahkan pada jam-jam tertentu pasar sudah menjadi sepi, sehingga pedagang mesti menutup lapak lebih awal. Salah satu pedagang tahu di Pasar Bulu, Suparti, mengatakan jumlah pembeli yang datang menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Padahal harga tahu yang ia jual tak ada kenaikan. Keluhan soal masuknya daging sapi impor di pasar tradisional juga membuat sebagian pedagang kesulitan menjual daging sapi lokal. Harga daging sapi impor dijual lebih murah dari harga sapi lokal. Kebanyakan ditambah itu daging ayam, harganya anjlok. Jadi dagingnya nggak seberapa, yang banyak daging ayam. Terus ditambah daging impor itu loh, yang dus-dus itu loh mas. Jadinya, iya. Berarti daging impor itu sangat mempengaruhi ya Bu? Oh sangat. Ahmad Lutfi menyampaikan penurunan jumlah pengunjung bisa disebabkan sejumlah faktor, mulai dari persaingan dengan pasar online hingga minimnya inovasi. Maka ia menekankan perlunya dibentuk klaster pedagang disesuaikan dengan jenis dagangan yang sama. Masing-masing anggota klaster akan mendapatkan pelatihan bagaimana berinovasi dalam berdagang, termasuk bersaing di pasar online serta menyoroti penataan pasar tradisional. Tetap ya, pasar itu merupakan tempat berinteraksinya seluruh ibu-ibu di saat bangun tidur. Artinya kebutuhan pokok masyarakat itu dibutuhkan oleh ibu-ibu yang untuk memenuhi kebutuhannya di rumah tangga, di masyarakat. Sehingga kita lakukan pengecekan, cek, recheck, final check apakah dari kebutuhan pokok masyarakat kita terpenuhi, kemudian dari tata kelola pasar itu sesuai dengan perkembangan situasi, atau ada suatu hal yang perlu dilakukan. Hari pertama saya ke pasar, kita dapatkan beberapa hal yang diantaranya adalah seluruh kebutuhan bahan pokok terpenuhi ya masyarakat kita, bahkan harga cenderung menurun. Kemudian yang kedua, ada beberapa pasar yang perlu ada peningkatan. Contoh misalkan ada klaster pedagang sayur, ada klaster sana yang jual pakaian dan lain sebagainya. Daya bagi masyarakat kan di wilayah Jawa Tengah agak menurun, sehingga mau tidak mau dari segi pembeli mereka juga tidak mengeluh, tetapi pendapatannya menurun. Ini yang mendorong kita, apakah daya beli masyarakat ini faktornya apa, baru kita lakukan. Kemudian untuk pasar sendiri secara umum sudah bagus, tinggal kita tingkatkan. Contoh penataan, masyarakat yang usianya lansia, ibu-ibu yang tua nggak mungkin di lantai 2, sehingga mereka lebih banyak di bawah. Nah ini harus ada penataan tersendiri, sehingga pasar ke depan wilayah kita yang tempat bertemunya masyarakat secara faktual di tiap hari ini harus kita tingkatkan untuk lebih bagus.